Situasi yang semakin bergejolak di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan China seakan semakin tidak terbendung. Pasalnya, setelah kedua negara superpower ini sama-sama saling mengerahkan armada tempur laut dan udaranya ke wilayah Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dan China kembali menggunakan rudal balistik antar benuanya sebagai ajang uji coba yang bisa saja meningkatkan tensi ke level perang terbuka. Sebelumnya, negara di kawasan Asia Tenggara secara bersamaan telah mengeluarkan pernyataan terkait situasi yang semakin memanas di Laut Cina Selatan. Selain itu, negara ASEAN yang dianggap oleh China terlibat aksi saling klaim tumpang tindih tersebut telah sepakat untuk bersatu dan menolak keberpihakannya terhadap salah satu negara superpower tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh negara ASEAN adalah untuk menurunkan tensi persitegangan yang kian semakin tidak terkendali dan bisa saja menjadikan Laut Cina Selatan sebagai ajang pertunjukan senjata dan pertempuran baru layaknya Timur Tengah. Memang tidak bisa dipungkiri jika wilayah Laut Cina Selatan rawan akan terjadi perang terbuka, sebab wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam dan minyak bumi. Tentunya hal ini mengingatkan kita terhadap wilayah Timur Tengah yang dulunya kaya akan sumber daya alam minyak, sehingga menjadi ajang perebutan wilayah kekuasaan dan hingga menjadi ajang pertempuran secara terbuka. Namun, jika kita membahas wilayah Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut, tentunya Amerika Serikat tidak akan ketinggalan untuk melakukan aksinya sebagai pahlawan perdamaian yang tentu saja akan menjadi lawan China. Sebab China juga ingin menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara kawasan Asia Tenggara di wilayah zona maritim tersebut. Dengan keikutsertaan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan, tentunya dianggap oleh negara ASEAN dapat membuat situasi wilayah tersebut semakin memanas. Pasalnya, kedua negara superpower ini saling unjuk kekuatan yang kerap kali membuat wilayah tersebut menjadi ajang uji coba dan latihan tempur. Misalkan saja latihan tempur Amerika Serikat bersama Filipina dan Australia beberapa pekan lalu, yang diikuti latihan tempur oleh China di wilayah yang sama. Namun, selain melakukan pengiriman armada tempur laut serta udara kedua negara tersebut, Amerika Serikat dan China kembali melakukan unjuk kekuatan tempur dengan melakukan uji coba balasan rudal balistik antar benua. Adapun uji coba tembakan rudal antar benua tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan rudal Minuteman III yang tanpa hulu ledak dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California ke Samudra Pasifik yang dilakukan pada hari Selasa lalu. Menurut konfirmasi peluncuran rudal antar benua tersebut, Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan jika rudal ICBM Minuteman III itu telah diluncurkan pada pukul 00.21 dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California. Di dalam uji coba pada target sasaran Laut Pasifik, misil yang diluncurkan melesat sejauh 6.700 km di atas Samudra Pasifik sebelum mendarat di sekitar Laut Kepulauan Marshall. Namun, uji coba rudal balistik antar benua Amerika Serikat ini seakan menuai polemik, sebab diluncurkan ke target sasaran Samudra Pasifik ketika hubungan China dan Amerika Serikat sedang memanas di Laut Cina Selatan, serta seakan memancing reaksi China yang juga melakukan latihan tempur tandingan di Laut Cina Selatan. Namun, pasca peluncuran rudal balistik antar benua tersebut, Komando Skuadron Tes Penerbangan 576, yaitu Kolonel Omar Colbert, menekankan bahwa uji coba misil antar benua ini sangat penting sebagai pesan keamanan nasional yang terlihat berfungsi untuk meyakinkan kekuatan sekutu Amerika Serikat dan mencegah potensi agresor.
Selain itu, Omar Colbert juga menyatakan bahwa uji coba peluncuran ICBM Minuteman III ini bukan sebagai respon atau reaksi Amerika Serikat terhadap peristiwa dunia atau ketegangan regional yang saat ini terjadi. Namun, pasca Amerika Serikat melakukan uji coba peluncuran rudal antar benua ICBM Minuteman III yang menjadikan sekitar Kepulauan Marshall sebagai target, China juga kembali melakukan peluncuran uji coba rudal balistik anti kapal jarak menengah DF-26 dalam latihan tempur yang masih berlangsung hingga saat ini. Seperti yang dilansir oleh sumber media informasi tersebut, bahwa peluncuran rudal DF-26 milik China tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat melakukan peluncuran rudal ICBM Minuteman III tanpa hulu ledak dan mengirim 2 unit kapal induk US Navy Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan yang melakukan latihan tempur bersama dengan India, Jepang, dan Australia di Samudra India dan Laut Filipina. Menurut sumber media informasi milik China, rudal DF-26 ini mampu menyerang target bergerak di Laut Cina Selatan, sehingga rudal tersebut dijuluki sebagai rudal pembunuh kapal induk. Selain itu, menurut sumber media Global Times, latihan tempur tandingan Cina tersebut adalah untuk menegaskan kemampuan reaksi cepat pasukan roket PLA Cina. Dan misi semacam ini akan berlanjut dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Namun, yang menjadi perhatian publik dari latihan tempur dan uji coba peluncuran rudal balistik milik China ini adalah dengan kemampuan rudal DF-26 yang dapat membawa hulu ledak konvensional dan hulu ledak nuklir. Bukan cuma itu, menurut pengamat militer Cina, rudal DF-26 ini mampu melacak serangan presisi pada sasaran di darat dan kapal-kapal medium hingga kapal induk di laut pada target bergerak. Selain itu, China juga menyatakan bahwa latihan peluncuran rudal DF-26 menunjukkan jika Amerika Serikat tidak bisa menggunakan kapal induknya untuk campur tangan dalam urusan internal China dan mengancam keamanan nasional Tiongkok lagi saat ini. Di dalam pernyataan terbuka itu, China juga mengatakan bahwa Amerika Serikat harus sepenuhnya memahami jika PLA China tidak seperti pada tahun 1995 atau tahun 1996 lalu. Namun, China memiliki kemampuan untuk membuat Amerika Serikat kehilangan kapal induknya. Dan ini adalah penghalang utama bagi kapal induk US Ronald Reagan dan US Nimitz yang harus China tunjukkan kepada Amerika Serikat. Selain itu, menurut sumber media situs berita China, rudal DF-26 milik China ini diperkirakan memiliki jangkauan sejauh 4.500 km atau dapat juga dikategorikan sebagai rudal balistik antar benua.